Tapi kita ada incaran satu partai. Kalau bisa didapat lebih bonus boleh. Terus ikan yang kita dapat itu awalnya seperti apa, lalu kita prosesnya gimana, nanti kedepannya bisa jadi seperti apa. Nah, halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Hari ini kita akan nge-vlog sebuah hunting perjalanan walaupun gue dari Pontianak, karena tadi pas perjalanan ke sini agak ribet dan agak telat, jadi kita nge-vlog sendiri agak susah. Kita udah ada di gudangnya Triple A nih sekarang. Kita mau mulai perjalanan kita hari ini. Perjalanan hari ini itu sangat seru teman-teman, karena kita mau melakukan hunting di akhir tahun. Nah, jadi kita memang udah ngomong kan, Michael itu mau mulai masukin ikan di koleksi-koleksinya. Kita juga mau mulai hunting. Jadi sebenarnya goal dari huntingan kali ini itu adalah bukan semuanya ikan kontes. Jadi nanti di Michael itu di gudangnya yang baru di Pengumben, kita pingin ada ikan yang bisa buat kontes, ikan yang menengah ke atas, bisa buat kontes tapi bukan yang juara atas, tapi mungkin masih bisa dapat juara atas. Kita juga akan main ikan yang bawah. Nah, kita melakukan hunting ini di Ponti harusnya medannya cukup susah, tapi kita ada incaran satu partai. Kalau bisa didapat lebih bonus boleh, dan teman-teman juga harus ikutin vlog ini karena kita mau menunjukkan bahwa proses hunting itu sebenarnya seperti apa, terus ikan yang kita dapat itu awalnya seperti apa, lalu kita prosesnya gimana, nanti kedepannya bisa jadi seperti apa. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan. Ikutin terus, sekarang kita mau menuju ke lokasi. Ya guys, jadi sekarang kita udah di Pontianak. Seperti yang gue bilang tadi, kita akan melakukan hunting walaupun ini udah di akhir-akhir tahun. Kita sekarang lagi mulai aktif-aktifnya. Jadi kayak kita udah lama banget nggak hunting ikan. Kita kali ini kita mulai hunting dari ukuran yang gede sampai yang medium sampai yang kecil juga. Nah, hari ini kita kebetulan di sini dapat satu ekor nih, salah satunya nih. Nah, ini kalau di dalam akuarium ini memang kelihatannya tidak terlalu menarik ya guys, cuman kelihatan ekornya tuh gede sekali. Jadi ini langsung kita serok, nggak pakai lama. Nah, terus hari ini sebenarnya acara utamanya adalah kita akan ngambil ikan-ikan yang gede di sini nih. Nih, ayo kita sambil ngesot. Nah, nih. Jadi hari ini kita akan ngambil ikan ini sebanyak 15 ekor. Kalau teman-teman lihat di sini lebih dari 15 ekor sebenarnya, cuman kita akan eliminasi 4 gitu. Jadi yang paling kecil atau segala macam apa yang kita kurang stek kita akan ambil. Nah, ini adalah posisi ketika mereka semua belum diapa-apain ya guys. Hari ini kita baru packing doang, select doang. Habis itu nanti di sana kita akan operasi, muluskan dan segala macamnya. Nah, doakan ini semua bagus-bagus ya. Kalau dilihat dari sekilas, ekornya semua kerang, ngebuka, dayungnya juga cukup. Bahkan ada beberapa yang panjang banget. Kita coba masukin lagi ikan ke tanknya Michael Collection. Nah, udah lama kita nggak bikin juga guys. Kita nggak bikin yang namanya seri-seri. Kita juga mungkin akan membuat seri. Nah, namanya belum di-expose dulu nih, ini seri apa nih. Karena kita udah dalam berapa lama nih nggak pernah masukin ikan. Jadi ini koleksi-koleksi yang akan masuk dan harusnya teman-teman tunggu-tunggu. Nah, terakhir kita juga dapat satu ekor indukan di sana. Kita dapat ukuran sekitar 50 cm dan ini mungkin masih bisa digedein lagi nanti. Posisinya ikan ini itu dayungnya panjang, ekornya oke, dan ini kita suspek betina ya. Jadi agak susah kan untuk nyari betina bagus. Nah, kali ini kita dapat. Nah, sekarang kita akan packing ikannya guys. Ini lah, udah pasti lah. Ini dulu kok. Oh iya. Nah, ini dekat sini. Itu jangan-jangan orang yang kasus turun tangan. Pasti juga ini. Di boleh ya? Kan percuma juga, lu
Cuma boleh box 4 kok. Siapa tahu kita kasih buang. Nggak bisa buang, ini jadi 3 yang itu udah kartunya. Jadi kita udah nyampe di tempat Juleng. Ini ikan-ikannya juga kita akan taruh di sini dulu. Mereka semua lagi santai-santai. Nah ini tuh ikannya kita ngambil kemarin ada 15 ekor. Terus kita ada ambil lagi 3 ekor tambahan. Nah ini kalau kita lihat ikan-ikannya memang kalau baru pertama kali datang nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Teman-teman juga masih belum bisa ngelihat mungkin bagusnya di mana. Cuman yang pasti satunya ini ikannya ukurannya udah gede. Dan kelemahan ikan ini adalah kemarin dia dipelihara di background biru. Jadi warnanya juga nggak terlalu kinclong semuanya. Terus kemungkinan besar kalau kita lihat dia ini dipeliharanya semuanya makannya pakai ini ya, kodok doang. Jadi warna metaliknya pun juga tidak terlalu kinclong. Jadi diharapkan di sini itu kita mau stabilin mereka dulu. Nah sambil menstabilkan kita ada operasi, lendirnya pun agak sedikit tercuci. Terus nanti harapannya ya semuanya jadi kinclong gitu loh. Dan semua tampilannya jadi ganteng dan segala macem. Untuk ikan-ikannya sendiri nanti kita akan kasih lihat nggak semua, mungkin sedikit demi sedikit. Nah ini belum berakhir teman-teman vlognya. Jadi kita habis ini masih menunggu posisi ikannya ini setelah dioperasi dan datang ke Jakarta gitu. Nah ini posisinya kita ngambil 18 ekor. Nah kita agak memaksakan diri sedikit sebenarnya teman-teman. Saya ada dapat lagi 6 ekor akuarium, 6 ekor ikan yang menurut saya warnanya bakatnya bagus banget. Dan kita ada ambil 2 ekor. Nah 2 ekor ini istimewa. Satunya ini ikan kecil dengan dayung yang cukup panjang dengan ekor yang cukup besar. Cuman yang satunya lagi ini saya sengaja ngambil untuk project YouTube kita. Jadi ini adalah salah satu ikan yang kita harus benerin untuk menjadi bagus dan menjadi sesuatu. Kalau kita lihat ikannya ini sendiri memang warnanya bagus. Udah gitu memang bentuk anatominya nggak jelek. Cuman permasalahannya ada 2 hal teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di dayungnya dia itu agak melenting sedikit dan layarnya patah. Nah kita lihat setelah dioperasi dan setelah dirawat itu ikan ini bisa jadi seperti apa. Nah untuk tempat-tempat ikan ini kan di sini juga udah penuh teman-teman. Jadi si Miclet sendiri juga sebenarnya udah ada gudang di sini walaupun memang belum terpakai. Nah kita mau lihat nanti di gudang itu kita bisa nyalain nggak, paling nggak untuk kita nyimpan ikan-ikan kita sendiri gitu. Nah ini kurang lebih ikannya seperti ini. Nah ini adalah salah satu ikan yang gue suka banget karakter warnanya. Dan teman-teman lihat kalau misalnya kita lihat dari sisi warnanya, baru sehari ditaruh di akuarium pun dengan warna putih dia udah agak berubah. Jadi karakter warnanya sekarang udah agak kekuning-kuningan. Warna putihnya mulai muncul. Ini adalah salah satu yang warnanya paling cepat berubah ya teman-teman. Nah kalau kita lihat yang lainnya warnanya tuh masih agak hitam. Nanti teman-teman bisa nilai dulu nih sebenarnya sebelum operasi posisi ikan ini teman-teman kasih nilai berapa. Nah nanti kita setelah operasi satu persatu dan udah adaptasi, teman-teman kasih nilai berapa. Guys, ini kalau ini adalah ikan yang kita nggak ngambil dari bak teman-teman. Kita ngambilnya itu dari akuarium, udah sedikit diadaptasiin. Makanya teman-teman lihat warnanya juga agak sedikit berubah. Nah ini ditujukan untuk menjadi indukan ya. Kalau kita lihat dia betina dengan dayung yang cukup panjang, ekornya juga cukup lebar. Ini akan menjadi betina untuk kolam kita ke depannya, supaya kita bisa nyetak-nyetak anakan yang bagus dan berkualitas. Betul apa betul? Nah ini contoh ya teman-teman, contoh ikan yang sudah dioperasi, kebetulan dari partai itu juga sudah dioperasi, warnanya udah bening, kinclong, bisa begini ya, dia seperti glow up ya teman-teman ya. Nah terus ekornya sudah dirapikan, semuanya sudah lebih mulus. Ini adalah salah satu ikan yang menurut gue cukup bagus, tapi dari warnanya belum adaptasi.
Tapi bisa dilihat dayungnya sangat panjang, ekornya pun sudah cukup. Ukurannya mungkin 50 lebih. Nah ini ikan-ikan yang baru kita tangkap ya pasti bodoh-bodoh begini teman-teman. Ekornya juga cukup, dayungnya juga cukup. Jadi ini apa namanya, salah satu contoh-contoh ikannya lah. Nah, itu di belakang lagi dikuras sih. Matanya deh banget tapi oke. Nah, itu dia ikan-ikannya yang tadi saya udah hunting. Ini tuh belum selesai vlognya teman-teman, karena ini kita kamerain sendiri, jadi memang kita nggak bisa terlalu detail teman-teman, minta maaf. Cuman di next vlog berikutnya kita akan kasih tunjuk sebenarnya ikan itu dari proses kita tangkap sampai glow up-nya seperti apa. Makanya teman-teman jangan sampai ngikutin vlog dari Market.vlog, karena ini adalah salah satu ilmu atau edukasi yang teman-teman bisa terapkan juga kalau teman-teman dapat ikan. Terus nanti teman-teman bisa juga menerapkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa menerapkan ini, kemungkinan besar bisa mendapatkan jackpot juga gitu teman-teman. Nah sesuai dengan janji gue juga kan di TikTok, di sosial media, gue juga udah mulai ngomong kalau misalnya si Market itu tahun depan mau mulai kembali ke ranah kontes, mau mulai kembali mengisi koleksi-koleksinya. Ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa kita di akhir tahun juga kita sudah mulai total bawa hampir lebih dari 25 ekor ikan yang nantinya kita akan taruh di galeri Market di Indonesia, di Jakarta, sorry, bukan di Indonesia. Nah, terima kasih teman-teman udah ikutin pengalaman kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.